Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya Anissa Nada Oktavia dan juga rekan-rekan saya Elmania Rahayu, Gita Nur Safitri dan juga Destriana Dwi Utari dari program studi ekonomi syariah semester 3 STI LPPM Padalarang RI akan mempresentasikan tentang tafsir hadis ijarah dan rahan. Yang pertama ada pengertian ijarah atau sewa menyewa. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa sesuatu tanpa maksud memilikinya. Yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan, dan bank adalah pihak yang menyewakan. Selanjutnya ada rukun ijarah. Yang pertama ada orang yang menyewakan suatu barang, mu'ajir atau mustajir. Yang kedua ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga ada ijab dan qabul atau sigot. Yang keempat ada upah atau ujrah. Yang kelima ada manfaatnya untuk kedua belah pihak. Selanjutnya ada syarat ijarah. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa dan berakal. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'jar atas seizin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Selanjutnya ada aturan ijarah. Akad ijarah ini harus memuat aturan tentang jangka waktu akad, besaran sewa atau upah, cara pembayaran sewa, peruntukan barang yang disewakan, dan hal lainnya yang dianggap penting. Begitu akad ijarah disepakati, maka bersifat mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Dan jika terjadi suatu perubahan pada isi akad, harus disepakati bersama. Setelah akad ditandatangani, pemberi sewa tidak bisa menyewakan barang yang sudah disewakan kepada pihak lain selama periode akad. Perjanjian tersebut mulai berlaku efektif pada saat penyewa bisa menggunakan barang yang disewanya, bukan pada saat penanda tanganan akad. Selanjutnya ada jenis-jenis akad ijarah. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah ini bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, manfaat terhadap aset yang tidak bergerak, misalnya seperti rumah, mobil, motor. Yang kedua, manfaat terhadap aset jasa, misalnya seperti berasal dari hasil karya sendiri atau hasil pekerjaan seseorang. Berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa objek ijarah tanpa adanya perpindahan dari hak kepemilikan barang atau aset. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan janji atau wa'ad perpindahan kepemilikan barang yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi untuk menjual objek ijarah kepada pihak lain dan selanjutnya disewa kembali objek yang sudah dijual tersebut. Yang keempat, ijarah lanjut adalah menyewakan terlebih lanjut kepada pihak lain terhadap aset atau barang yang sebelumnya disewa dari pemiliknya. Alhamdulillah, setelah tadi kita mengetahui sedikitnya apa sih ijarah itu dan apa saja rukun dan juga syaratnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar hukum ijarah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Hazalah ibnu Qais radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rafi ibnu Khadij radhiyallahu an tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia berkata, tidak apa-apa. Orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat perjalanan air
pangkal-pangkal parit, dan aneka tumbuhan. Lalu, dari tumbuhan itu, ada yang hancur dan ada pula yang selamat. Sedangkan orang-orang tidak mempunyai sewaan lainnya kecuali ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya bersama utuhnya barang tersebut, maka sah untuk disewakan, selama tidak ada larangan syar'i yang menghalanginya. Juga disyaratkan hendaklah barang yang disewakan itu jelas, dan jelas juga upahnya. Demikian pula lama waktunya dan jenis pekerjaannya. Maka pada dasarnya ijarah itu bukan hanya sekedar sewa menyewa sesuatu barang, namun dapat pula tentang hal upah, seperti pekerjaan atau jasa seseorang. Kita akan membahas soal arahan. Arahan yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat kita sebut juga dengan gadai. Objek yang ditahan tersebut haruslah memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan akan memiliki jaminan dan dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh dari piutangnya. Dasar hukum dari arahan yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Dan juga ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di mana sesungguhnya Nabi pernah meminjam bahan makanan kepada seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan baju besinya. Terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan hadis riwayat Muslim nomor 1603. Adapun rukun dari arahan yaitu ada 3. Yang pertama harus ada akad atau ijab qabul. Yang kedua harus ada akid, yaitu pihak yang menggadaikan dan menerima gadai, atau dapat kita sebut juga dengan rahin atau murtahin. Dan yang ketiga harus ada barang yang digadaikan atau dapat Untuk dijadikan selanjutnya, syarat-syarat rahan antara lain yaitu adanya rahin dan murtahin. Rahin dan murtahin itu adalah pemberi dan penerima gadai. Objek yang digadaikan atau marhun, pemberi dan penerima gadai itu haruslah orang yang sudah balik, sudah cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, macam-macam rahan. Yang pertama, rahan ikor. Rahan ikor merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikan, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua adalah rahan hiyaji. Bentuk rahan hiyaji inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rahan ikor yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rahan hiyaji tersebut barangnya pun dikuasai oleh debitur. Selanjutnya, perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Sistem gadai konvensional, penggadaian konvensional pada umumnya tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Kita datang membawa barang yang akan digadaikan, yaitu emas. Barang tersebut lalu ditaksir harganya dan diputuskan jumlah yang bisa dipinjam. Pinjaman ini dikenakan bunga, misalnya 1,15% per 2 minggu atau 2,3% per bulan, lalu menjadi 3,45% per 45 hari atau 4,6% per bulan, dan seterusnya. Bunga pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan jika nilai pinjaman semakin besar, bunga yang dibebankan akan semakin besar. Perhitungan biaya pinjaman ini dihitung setiap 15 hari, kemudian akan naik di hari ke-16 dan seterusnya. Masa penitipan gadai ini selama 4 bulan bisa diperpanjang dengan membayar biaya sewa modal. Selanjutnya, pinjaman ini diperlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi. Selain itu, diberikan persyaratan bila tidak melunasi pinjaman beserta bunganya, barang jaminan akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal tertentu. Untuk sistem gadai syariah, gadai
gadai emas berbasis syariah tidak memberlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga, pinjaman maupun sistem bagi hasil. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian konvensional menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan, sedangkan pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan.